warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SD Negeri Peleburan 1, Kota Semarang. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tema 4 yaitu tentang globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Pertama-tama, coba perhatikan di lingkunganmu tentu banyak terdapat produk lokal. Kemudian, kalian bisa mengamati produk-produk lokal yang ada di sekitarmu. Mungkin di daerahmu terdapat perajin batik, ya. Batik merupakan salah satu produk lokal Indonesia yang telah mampu menembus pasar global. Banyak pengrajin batik Indonesia yang telah melakukan penjualan ke luar negeri. Oleh karena itu, kita harus bangga terhadap produk lokal dan senang menggunakan produk lokal. Selain itu, kita juga harus mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mencintai produk lokal. Pembelajaran 1, IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Pengertian globalisasi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi merupakan proses bersatunya kegiatan bangsa-bangsa di dunia dalam sistem yang mendunia. Nah, globalisasi terjadi seiring dengan perkembangan teknologi, terutama dalam bidang komunikasi. Pada era globalisasi, banyak kerjasama antar negara dijalin. Salah satu di antaranya adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Nah, berkaitan dengan globalisasi, Indonesia banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Satu di antara berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara ASEAN adalah kerjasama di bidang sosial budaya. Kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya pada mulanya disebut kerjasama fungsional. Kerjasama sosial budaya atau fungsional ASEAN meliputi berbagai bidang, antara lain pendidikan, pembangunan dan kesejahteraan sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, penerangan, dan kebudayaan pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, penanggulangan masalah narkotika dan obat terlarang, pemuda, wanita, dan yayasan ASEAN. Kemudian, yang namanya globalisasi itu di sini ada beberapa contoh ya, produk-produk yang sudah mendunia, global, mengglobal. Salah satunya adalah batik Indonesia, ya. Orang sudah tahu kalau batik itu warisan budaya dari Indonesia. Kemudian karpet dari Turki, itu sudah jelas kualitasnya ya, sangat bagus. Kemudian boneka dari Tiongkok. Kemudian yang dikenal lagi, Jepang terkenal pada transportasinya yaitu mobil. Kemudian jam tangan dari Swiss. Kemudian susu dari Selandia Baru. Kemudian peran Indonesia dalam ASEAN di bidang sosial dan budaya. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman yang sangat kental dan masih terawat hingga saat ini. Indonesia berperan penting dalam perawatan dan penyebarluasan sektor-sektor pariwisata serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun peran Indonesia dalam ASEAN di bidang sosial dan budaya yakni sebagai berikut. Yang pertama, banyak upaya yang telah dilakukan di bidang sosial dan budaya khususnya dalam menjaga hak anak dalam mekanisme di ASEAN, dalam Child Protection System. Kemudian yang kedua, Indonesia berperan dalam Committee for the ASEAN Socio-Cultural Community ke-25 di Singapura dalam membahas budaya perdamaian dan toleransi target, pilar penjaminan hak-hak penyandang disabilitas. Kemudian peran yang ketiga yaitu Indonesia berperan dalam ASEAN untuk membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya dengan memperhatikan kesetaraan gender. Yang keempat,
Indonesia berperan dalam ASEAN di sektor kebudayaan berkembang sejak dibentuknya subsidiary body dengan nama ASEAN Committee on Culture and Information yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama yang efektif di bidang kebudayaan dan penerangan dalam rangka meningkatkan saling pengertian dan kesetiakawanan di antara masyarakat ASEAN. Yang kelima, Indonesia berperan dalam ASEAN dalam berbagai kegiatan kerjasama sektor kebudayaan dilakukan melalui penyelenggaraan workshop dan simposium di bidang seni dan budaya. Yang terakhir, peran Indonesia yaitu ASEAN untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan polusi asap lintas batas di kawasan. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari mengenai teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Nah, pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain sesudahnya. Struktur teks eksplanasi yaitu pertama, pernyataan umum. Suatu pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan. Yang kedua, deret penjelas. Inti penjelasan topik. Yang ketiga, penutup atau interpretasi, yaitu kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Nah, untuk memudahkan memahami teks eksplanasi, maka perlu mengetahui ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut. Yang pertama, itu harus memuat informasi berdasarkan fakta, ya, harus bersifat kebenaran. Yang kedua, berisi informasi bersifat keilmuan. Kemudian yang terakhir menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Sekarang kita lihat contoh teks eksplanasi. Di sini ada gambar cara menghasilkan energi listrik. Nah, kita lihat gambar nomor 1 ini adalah air. Nomor 2 ini adalah sebuah lubang ya untuk keluarnya air. Nomor 3 ini apa ini nanti? Kita lihat pertama-tama. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Nggak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang dilakukan oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Kemudian, listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai yang pertama itu masuk melalui pintu. Nah, jadi nomor 2 ini adalah pintu yang diatur oleh katup pengaman. Jadi nomor 3 ini namanya katup pengaman. Kemudian air masuk ke tangki pengamanan tekanan nomor 4. Nah, air di dalam pipa pesat nomor 5 ini airnya di sini mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. Nomor 7 ini adalah turbin melalui katup pengatur tekanan. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nomor 8 bisa dilihat gambarnya. Kemudian energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Gambar nomor 9. Kemudian yang terakhir, energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Nah, ini jadi tenaga energi listrik. Kemudian, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator.
Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa dapat dari angin atau PLTA, panas bumi PLTU, dan sumber energi lainnya. Kemudian cara proses menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik mikrohidro merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Biasanya pembangkit listrik mikrohidro terdapat di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Nah, adapun cara kerja pembangkit listrik mikrohidro tenaga air sebagai berikut. Pertama, arus air mengenai kincir kemudian memutarnya. Yang kedua, putaran kincir air memutar dinamo. Yang ketiga, dinamo yang berputar menghasilkan energi listrik. Yang keempat, listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah. Nah, selain pembangkit listrik tenaga air, sebenarnya banyak sekali sumber energi listrik di sekitar kita. Nah, beberapa sumber energi listrik tersebut dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama kita kenal namanya baterai dan aki. Ya, tulisannya ACCU tapi kita bacanya aki. Baterai dan aki merupakan dua buah benda yang dapat dengan mudah kita jumpai di sekitar kita. Nah, ini berikut gambar batu baterai ya. Kemudian gambar aki seperti ini. Kedua benda tersebut merupakan contoh sumber energi listrik. Energi yang dihasilkan oleh baterai dan aki berasal dari energi kimia. Baterai disebut elemen kering. Nah, contoh benda yang menggunakan baterai sebagai sumber tenaga adalah contohnya mobil-mobilan, remote TV, batu jam dinding, dan lain sebagainya. Nah, pada mobil-mobilan tersebut, baterai digunakan untuk memutar sebuah motor listrik. Motor listrik berfungsi untuk memutar roda sehingga mobil-mobilan dapat berjalan. Nah, di ujung batu baterai di sini eh, positif, kemudian yang di bawah adalah negatif. Begitu juga dengan aki. Tapi kalau aki ini berbeda dari batu baterai, aki disebut dengan elemen basah. Di dalam aki terdapat larutan asam sulfat yang berfungsi sebagai elektrolit. Aki memiliki kutub positif dan negatif, jadi sama dengan batu baterai. Di mana kutub positif aki berupa pelat timbal peroksida. Sedangkan kutub negatifnya adalah pelat timbal. Agar menghasilkan energi listrik, maka kedua pelat tersebut bereaksi kimia dengan larutan asam sulfat. Nah, energi listrik aki jauh lebih besar daripada batu baterai. Kemudian, yang kedua, sumber energi listrik yang lain adalah dinamo. Nah, biasanya sepeda merupakan salah satu alat transportasi ramah lingkungan, ya. Biasanya pada sepeda itu terdapat dinamo, letaknya ada di ban depan. Dinamo adalah alat untuk menghasilkan energi listrik pada sepeda. Untuk menghasilkan energi listrik dari dinamo, kepala dinamo harus diputar. Nah, untuk memutarnya, maka kepala dinamo harus ditempelkan pada roda sepeda. Putaran dinamo inilah yang menimbulkan arus listrik. Semakin cepat roda berputar, maka semakin besar arus listrik yang dihasilkan. Nah, anak-anak bisa melihat di sini kepala dinamonya. Kita namakan roda dinamo. Yang lurus tebal ini adalah sumbu dinamo. Yang bulat besar ini adalah magnet. Kemudian ini inti besi. Kabel berwarna merah ini adalah kumparan. Nah, ketika kepala dinamo ini berputar dengan cepat, maka akan menimbulkan energi listrik seperti itu. Kemudian untuk latihan, anak-anak bisa mengerjakan soal evaluasi 1, IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Masing-masing ada 5 soal.
Sekarang kita lanjutkan pada pembelajaran kedua, pada SBDP dan PPKN. Reklame. Reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan dengan kata-kata atau gambar yang menarik supaya laku. Nah, reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame yang dibuat biasanya ada bersifat komersial dan non-komersial atau sosial. Reklame bersifat komersial memiliki tujuan untuk mendatangkan keuntungan. Sedangkan reklame yang bersifat non-komersial atau sosial memiliki tujuan untuk menerangkan, menyiapkan, menganjurkan, atau permintaan kepada masyarakat. Nah, anak-anak bisa melihat di sini ada contoh papan reklame yang biasanya dipajang di pinggir-pinggir jalan. Di sini ada contohnya, apapun alasannya katakan tidak untuk merokok. Terus gambar yang sebelah kanan, ayo pakai masker. Nah, adapun reklame yang baik itu adalah reklame yang dapat menarik perhatian. Oleh karena itu, dalam pembuatannya harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, slogan jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Yang terakhir, tata letak gambar dan tulisan baik. Setelah mengetahui kriteria reklame yang baik, maka juga harus mengetahui jenis-jenis reklame. Nah, jenis-jenis reklame yaitu yang pertama kita sebut namanya iklan. Nah, iklan itu fungsinya untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dicetak di media massa. Yang kedua, poster. Reklame visual berbentuk gambar dan tulisan yang berukuran agak besar sehingga memudahkan untuk dibaca pesan reklamenya. Yang ketiga, baliho. Reklame visual yang ukurannya sangat besar dengan tujuan lebih menarik perhatian masyarakat. Yang keempat, spanduk. Reklame visual yang terbuat dari kain yang memanjang, dipasang melintang di atas jalan atau di antara dua tiang. Biasanya spanduk sekarang berupa plastik ya, kalau dulu masih berupa kain karena proses globalisasi. Yang kelima yaitu plakat. Nah, plakat itu reklame visual, visual itu yang bisa dilihat, yang bentuknya poster, tapi ukurannya kecil. Sedangkan booklet, nah, reklame visual yang bentuknya buku kecil dengan jumlah halaman lebih dari 2 halaman, atau biasanya berupa lembaran panjang yang dilipat-lipat. Nah, sekarang menghargai keberagaman. Keberagaman kegiatan ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keberagaman. Semboyan negara Indonesia terkait keberagaman yang ada adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman yang ada di Indonesia jika tidak disikapi dengan baik maka dapat menciptakan hal-hal negatif seperti perselisihan, permusuhan, perpecahan, dan sebagainya. Sebaliknya, jika keberagaman tersebut disikapi dengan baik, maka akan menambah kekayaan bangsa Indonesia. Salah satu cara menyikapi keberagaman adalah dengan bersikap toleran. Sikap toleran dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Untuk menyikapi keberagaman ekonomi, maka sikap yang harus ditanamkan dalam diri adalah sikap rendah hati, menghargai orang lain, dan hidup sederhana. Kemudian, anak-anak bisa membaca pada bacaan yang berjudul Sahabat Sejati. Kita baca. Di Desa Maju Jaya
terdapat dua anak yang telah berteman sejak kecil. Kedua anak tersebut sudah berteman sejak taman kanak-kanak. Kedua anak tersebut adalah Tony dan Denny. Sejak kecil, mereka sering bermain bersama dan tidak pernah bertengkar. Jika ada salah satu yang mengalami kesulitan, mereka akan saling membantu. Mereka tetap bersahabat meskipun latar belakang ekonomi keluarganya berbeda. Tony merupakan anak pemilik pabrik dan toko batik yang besar di wilayahnya, sedangkan ayah Denny hanya karyawan pabrik. Namun mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut karena keduanya saling menghargai satu sama lain. Tony tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Denny. Begitu juga sebaliknya. Denny tak sungkan bermain ke rumah mewah milik keluarga Tony. Sesekali Tony bermain ke rumah Denny. Begitu juga Denny sering bergantian main ke rumah Tony. Denny tidak pernah minder dan senang bermain ke rumah Tony karena keluarganya tidak membeda-bedakan di antara keduanya. Sementara Tony juga senang bermain ke rumah Denny. Ia senang dengan kesederhanaan suasana di keluarga Denny. Kadang-kadang Denny membantu Tony membungkus kain batik yang akan dikirim ke daerah lain atau dikirim ke tokonya. Denny kagum dengan Tony dan keluarganya. Meskipun memiliki banyak pegawai, ia tetap mau membantu para tetangga yang membutuhkannya. Denny menyadari bahwa kesuksesan yang diraih keluarga Tony karena kerja kerasnya. Nah, persahabatan kedua anak tersebut tetap terjaga karena keduanya senantiasa menerapkan sikap saling menghargai perbedaan dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Selain itu, mereka juga menjalin persahabatan dengan tulus. Sekarang untuk latihan, anak-anak bisa mengerjakan soal evaluasi 2 pada muatan mata pelajaran SPDP dan PPKN. Masing-masing mata pelajaran tersebut ada 5 soal. Nah, sekian dari Pak Beni. Terima kasih. Jika ada pertanyaan atau suatu kesulitan, silahkan japri melalui WA. Sekian dari Pak Beni. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.